Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah ciri-ciri seseorang dan tempat usahanya terkena gangguan jin dan sihir. Jika ada 7 poin saja maka sudah layak untuk melakukan ruqyah mandiri atau minta diruqyah. Ciri-ciri gangguan tersebut seperti di bawah ini. 1. Emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan, semisal seorang istri membantah suami atau anak membantah sama ibu dengan sorot mata yang aneh, atau suami yang sering memaki istri karena hal kecil. 2. Sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas di hampir semua aktivitas. 3. Adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang disertai kemalasan dan kelesuan luar biasa untuk melakukan aktivitas sholat dan ibadah lain. 4. Sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat, dan jika mampu mendirikan sholat maka sering lupa rakaatnya secara berulang-ulang. 5. Sesak nafas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran, tidak bisa baca lebih dari 30 ayat atau tenggorokan yang terhenti sama sekali, bahkan tertidur saat baru buka mushaf. 6. Melemahnya hati, minder, suka menghayal melamun, menyendiri dan mengurung diri di kamar secara berlebihan atau mengasingkan diri dari kehidupan sosial. 7. Cepat lesu dan merasa capek juga ngantuk saat dalam aktivitas kerja. 8. Sulit konsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan, sering gagal, dan terganggu pikiran. 9. Merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, misalnya pusing di kepala, mendengung di telinga, pegal di bahu, belikat dan paha, sakit gigi, mata, tenggorokan, lambung dan dada sesak tanpa sebab yang jelas. 10. Memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas zikrullah. 11. Depresi tingkat tinggi dan pikiran linglung. 12. Sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis tanpa sebab, jantung berdebar-debar keras. 13. Sering kesurupan baik paruh ingatan atau secara total. 14. Sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri, merasa ada yang mengajak bicara, mendengar bisikan menyuruh sesuatu kejahatan semisal, membunuh, memperkosa, memukul, meloncat dari tempat yang tinggi, terjun ke sungai atau jurang, atau menabrakkan diri. 15. Paranoid dan cemas, merasa bersalah terus, merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh. 16. Sering mencium bau wangi, bau kembang atau dupa, bau anyir atau busuk bangkai yang tidak terlihat sumber baunya. 17. Pusing berlebih, vertigo, dan melihat benda-benda seakan bergerak, berputar, terbalik, miring dan lain sebagainya. 18. Sering melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau di luar kendali atau seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. 19. Memiliki kemampuan supranatural semisal tiba-tiba dapat meramal, menerawang, membaca pikiran orang lain atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi. 20. Melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus baik sekilas atau jelas. 21. Rasa sakit di salah satu badan yang tidak terdeteksi dokter atau sakit menahun yang tidak ditemukan solusinya dalam dunia medis. 22. Sering tertawa sendiri, semisal melihat makhluk lucu yang tidak dilihat orang lain. 23. Susah tidur, insomnia, gelisah, cemas dan sering terbangun di malam hari. 24. Dalam kondisi akut biasanya baru bisa tidur jam 3 pagi atau tidak tidur sama sekali berhari-hari. 25. Susah dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah dan aktivitas yang diinginkan. 26.
Tindihan, mimpi seakan-akan dihimpit benda yang berat dan sulit untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, atau mimpi melihat sesuatu yang mengancam dan menakutkan, seperti ingin berteriak minta tolong namun mulut seperti terkunci. 27. Mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai binatang menyeramkan semisal ular, serigala, tikus besar, harimau buaya dan lain-lain. 28. Sering ngigau, tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merintih atau bahkan jalan-jalan pada saat tidur kondisi mata tertutup. 29. Mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi dan semua yang berkaitan dengan tempat tinggi, seperti mendaki tempat yang tinggi. 30. Semua mimpi tentang kuburan, melihat proses penguburan, menguburkan, dikuburkan, atau duduk-duduk di kuburan. Tempat sampah atau jalan dan lingkungan yang seram dan mengerikan. 31. Mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi sekali, pendek sekali, putih sekali atau hitam sekali. 32. Mimpi bertemu dengan orang yang sama, laki perempuan. Berkali-kali dan ingin bertemu dengan orang yang dimimpikan tersebut. 33. Mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi mati, mimpi berbicara dengan orang yang mati dan semua mimpi yang berhubungan dengan kematian, dengan catatan mimpinya berulang-ulang. 34. Mimpi melihat suatu peristiwa dan keesokan harinya peristiwa persis seperti yang dialami dalam mimpi tersebut. 35. Mengalami gejala tipes, tubuh seperti terbakar atau terpanggang api panas namun ketika dicek dengan termometer temperatur tubuh normal. 36. Sering mengalami peristiwa kecelakaan kendaraan, ngantuk di jalan atau bahkan gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan, ataupun berbagai kecelakaan saat mau pergi kerja atau pergi untuk kebaikan. 37. Impotensi, sering terjadi pada mantan praktisi ilmu hitam semisal dukun, berbagai praktisi ilmu tenaga dalam, praktisi ilmu kebatinan, senam pernafasan, khodam amalan, susuk. 38. Mandul, jin bersarang di dalam rahim atau menghalangi sel telur yang masuk ke rahim, atau bahkan sampai merusak setiap janin yang sudah jadi atas suruhan dukun. 39. Kista, mium, penyakit ini sudah lama menjadi misteri di dunia kedokteran. Kadang sembuh dengan mengangkatnya, dan kadang sebaliknya. Untuk membedakan penyakit kista medis atau sihir, kita bisa membacakan ayat ruqyah di tangan dan meletakkannya di perut. Jika terasa hangat atau panas, maka geser ke atas. Jika penyakit pindah maka itu adalah kista dari sihir. 40. Victor pikiran kotor, jin bersarang di mata laki-laki, dan mengendalikannya saat memandang lawan jenis hingga tidak berkedip. Kadang jin bersarang di kemaluan, laki-laki, dan dada. Berupa hawa panas, bagi perempuan, dan membuat pikirannya kotor saat melihat lawan jenisnya. 41. Stroke ringan, tidak bisa berdiri saat mau sholat, atau tidak bisa melakukan gerakan tertentu dalam sholat. 42. Hipertensi, jantung bocor, paru basah, batuk menahun, kolesterol, asam urat, pengapuran dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh. Hal ini bisa disebabkan secara medis atau sihir. Untuk membedakannya cukup bacakan surah Al-Fatihah dan tiupkan ke tangan lalu letakkan di tempat yang sakit. Jika terjadi rasa panas atau bertambah sakit maka itu adalah sihir. 43. Jomblo menahun, sulit menikah, sulit dapat jodoh yang cocok. Tidak mau menikah, atau selalu melihat calon suami istri tiba-tiba menjadi mengerikan hingga akad yang direncanakan bubar. 44. Kedutan di sebagian atau seluruh tubuh dengan frekuensi yang mengganggu. 45. Eksim, atau gatal yang sporadis ataupun lebih ringan dari itu yang tidak sembuh-sembuh. 46. Anak yang hiperaktif dan sangat nakal, bertenaga super saat marah, susah dibangunkan salat dan tidak mau belajar mengaji dan pembantah dengan sorot mata aneh. 47. Anak indigo, sering ngobrol sendiri dan mengaku memiliki teman gaib atau memiliki kemampuan indera keenam, mampu melihat jelmaan makhluk halus. 48. Diperkosa jin. Mimpi didatangi laki-laki dalam bentuk bayangan hitam atau bentuk aneh. 49. Sering mimpi hubungan badan dengan lawan jenis berulang-ulang.
Berikut ini gangguan umum saat terjaga. 1. Sering pusing tanpa sebab. 2. Sering migrain dan sering kambuh. 3. Leher berat dan kaku seperti ditekan. 4. Bahu atau punduk sering terasa berat. 5. Seperti memanggul beban. 6. Nyeri, panas pada bagian tubuh tertentu atau keseluruhan. 7. Sesak di dada atau ulu hati pada jam-jam tertentu terutama setelah asyar sampai pertengahan malam. 8. Sakit di tulang punggung bagian bawah. 9. Ada bagian tubuh yang terasa seperti bergerak sendiri. 10. Sering kedutan bagian tubuh tertentu dan berpindah-pindah. 11. Ada warna kebiruan seperti memar di bagian tubuh tertentu kadang berpindah sebesar koin atau lebih besar, kadang memar tersebut terasa nyeri tapi kadang tidak terasa nyeri. 12. Sesak di dada terutama saat asyar hingga pertengahan malam. 13. Sakit pada bagian tubuh tertentu dan berpindah-pindah. Gangguan jin dari kondisi pasien menjelang, saat, setelah tidur. 1. Susah tidur malam, tidak bisa tidur kecuali setelah bersusah payah. 2. Susah bangun sehingga tidak bisa melaksanakan kebaikan yang diinginkan. 3. Cemas, gelisah dan sering bangun ketika malam. 4. Merasa seperti melayang antara sadar dan tidak. 5. Seperti ada yang menindih, mencekik pada saat tidur. 6. Bangun tidur terasa badan pegal seperti habis ditindis benda berat. Diagnosa dari mimpi. 1. Mimpi buruk dan melihat sesuatu yang mengancam. 2. Mimpi di lingkungan pemakaman, tempat sampah atau tempat kotor. 3. Mimpi bertemu dengan lawan jenis berulang-ulang dan sering kali dengan orang yang sama atau bahkan rindu ingin bertemu, lelaki tak dikenal, wajah gak kelihatan hanya wujud laki-laki warna hitam. 4. Mimpi melihat berbagai binatang yang ingin menyerang seperti binatang buas seperti harimau, ular, buaya, tikus, anjing, babi dan lain-lain. 5. Mimpi seolah-olah terjatuh dari tempat yang sangat tinggi, tidak jatuh tapi mimpi jalan turun terus. 6. Sering mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. 7. Mimpi bersambung atau berulang. Berikut ini ciri-ciri gangguan jin dan sihir pada tempat usaha. 1. Terdapat buhul di halaman tempat usaha, seperti tanah kuburan, kotoran, bunga, rajah yang dibungkus kain hitam dan isinya kayu atau mantra, dan lain sebagainya. 2. Omset menurun drastis tanpa sebab bukan karena pandemi. 3. Banyak konsumen yang datang untuk kemudian tidak jadi. 4. Jika menjual nasi, menjadi cepat basi. 5. Orang lain mengira toko Anda tutup, padahal tetap buka. 6. Pemilik usaha sakit-sakitan yang tidak terdeteksi medis. 7. Sering mimpi tentang air, misalnya, mimpi kena air banjir, sering melihat air danau, sungai, laut, atau mencari ikan di sungai dan itu berulang-ulang. Berikut ini cara bikin air ruqyah. Pertama, siapkan air dalam baskom besar, bacakan ayat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bacakan pada air, setiap kali baca satu ayat tiupkan pada air, lakukan berulang sebanyak 3 kali. Lalu airnya diminum dan dimandikan setiap hari. Untuk air minum bisa campurkan 1 gelas ke dalam air galon dan untuk mandi dicampurkan 1 gelas ke dalam bak mandi supaya air ruqyah kita bisa hemat selama seminggu. Untuk seluruh anggota keluarga yang rumahnya atau tempat usahanya terkena gangguan jin dan sihir, sebaiknya mandi dan minum air ruqyah. Untuk ruqyah rumah, percikan air ruqyah di depan halaman rumah dan di dalam rumah atau di sekeliling luar rumah. Lakukan setiap hari selama seminggu atau lebih. Kalau tidak lagi bermimpi buruk itu tandanya sihirnya mulai lepas. Selanjutnya lakukan setiap minggu sekali. Untuk tempat usahanya yang terkena sihir, bisa percikan air ruqyah atau semprotkan dengan air ruqyah di depan pintu toko dan di dalam toko usaha kita. Lakukan selama seminggu atau lebih, biasanya kalau sihir itu hilang maka tidak akan bermimpi buruk lagi. Kita juga bisa memutar MP3 ruqyah di rumah setiap hari. Biasanya sehabis ruqyah banyak binatang keluar dari rumah semisal kaki seribu atau kecoa, bisa juga ada cicak yang mati. Itu pertanda sihirnya mulai hilang, insya Allah. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendownload MP3 ruqyah silahkan download di deskripsi video ini.